welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Laras ya. Kali ini aku mau membuat video lanjutin kayak kemarin sih. Kita sharing-sharing aja lagi ya mengenai hal-hal yang aku tahu, yang siapa tahu sih bisa jadi membantu kalian kalau misalkan ingin tahu gitu ya. Apa sih Laras? Ya gitu deh. Ini aku ingin sharing. Kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya boleh DM ke Instagram aku atau komentar di bawah ya. Nanti kalau misalkan aku bisa buat nanti tak buatin. Oke. Kali ini aku mau share mengenai perbedaan Hindu Jawa dengan Hindu Bali. Hindu Jawa sama Hindu Bali ya. Kelihatannya sama-sama Hindu, tapi itu beda loh ya. Ya sama kayak misalkan Hindu Indonesia sama Hindu India, sama nggak beda. Soalnya gimana ya? Ya itu kan pasti dipengaruhi oleh keadaan tempatnya masing-masing gitu ya. Jadi ya sama kayak agama lainnya. Hindu itu ada kayak misalkan Hindu Keharingan ada, Hindu Dharma ada, Hindu Krishna ada, Hindu semacamnya ada, banyak alirannya gitu ya. Walaupun begitu, Hindu yang sama-sama Hindu Dharma kayak Hindu Jawa sama Hindu Bali aja beda gitu. Apa perbedaannya? Oke, kalian sama. Yang pertama, Hindu Jawa sama Hindu Bali dilihat langsung ya, pasti mengenai pura ya, tempat sembahyang gitu ya. Kalau di Jawa kan cuma ada satu pura, itu pun umum. Itu bisa dipakai untuk semuanya ya, untuk semua kalangan. Untuk ya pokoknya kalau kalian agamanya Hindu. Oke, lanjut lagi ya guys ya. Tadi habis ditelepon sama orang tuanya, suruh ngambil button. Oke, ini kita lanjutin aja beberapa video ya. Terus aku mau pulang dulu. Jadi pertama tadi Hindu Jawa sama Hindu Bali bedanya itu di tempat sembahyangnya, di pura-puranya gitu kan. Kalau di Jawa itu cuma satu pura gitu kan. Satu pura itu pun untuk bersama-sama gitu kan. Satu pura untuk bersama-sama. Jadi nggak ada istilahnya kayak misalkan keluarga ini sembahyang di sini nggak boleh, terus sembahyang di sini nggak boleh. Sama aja, di Jawa itu umum netral gitu kan ya. Terus di tempat di rumahnya itu kan, di masing-masing rumah itu nggak selalu ada kayak di Bali itu kayak tempat sembahyang yang kayak pura kecil-kecil gitu, nggak ada. Misalkan ada itu cuma satu, namanya Padmasari gitu kan. Kalau di Jawa namanya Padmasari. Terus ada juga yang punya, kalau misalnya Hindu Jawa yang kuno kayak orang punyanya kakek nenekku dulu sebelum rumahnya dirubah kayak model modern gitu ya. Itu ada dulu namanya kamar tengah atau sentong tengah, itu untuk sembahyang di situ, di dalam situ, atau naruh pusaka dan lain sebagainya di kamar tengah itu. Kalau di sini di Bali ini itu ada kayak semacam pura kecil di depan rumah. Itu namanya kalau misalnya cuma dua itu Tugu Karang sama Tugu Surya gitu kan. Di sepanjang jalan atau di perempatan juga pasti ada tugu pengadang-adang gitu kan. Terus ada lagi pura, banyak pura kan. Itu ada yang pura yang hanya boleh disembayangin oleh keluarga-keluarga situ atau garis keturunannya itu aja. Ada yang pura yang boleh disembayangi untuk bersama gitu kan. Dan tata cara untuk sembahyang di sini pun beda sama di Jawa gitu kan. Kalau di Jawa kan tinggal masuk aja sembahyang gitu ya, sembahyang yang intinya pakai sentang sama pakai kain gitu kan, kain kamen gitu, atau untuk laki-laki pakai ristat juga gitu kan. Udah cukup itu, boleh masuk gitu ya. Kalau di sini itu kalau untuk pertama kali masuk pura itu harus siapin dasina pejati gitu kan. Untuk diaturin pertama kali kalau misalkan kita itu sembahyangnya itu dengan tulus ikhlas, dengan niat baik untuk sembahyang di situ, seperti itu. Jadi nggak asal langsung kayak pakai baju adat sembahyang itu nggak boleh gitu kan. Bisa kerawan nanti. Ini tahu sih kerawan benda. Aku takut aja sih di sini, soalnya kerawannya kan serem-serem juga kan. Di Jawa kan nggak ada gitu kan. Terus ada lagi cara berpakaiannya. Cara berpakaiannya itu bedanya itu kalau misalkan di Bali itu kan lebih cantik-cantik gitu ya, lebih modis, lebih slim fit, lebih bagus lah intinya. Kalau di Jawa itu tergolong cuek sama penampilan. Kalau misalkan ada itu nggak semuanya, cuma 1-2 orang aja gitu kan. Kalau di sini rata-rata semuanya cantik, walaupun dari anak muda sampai ibu-ibu dan nenek-nenek kakek-kakek gitu, stylenya oke, gitu kan.
mengenai Persebaya, mengenai baju, mengenai Banten gitu ya. Banten di Jawa itu sederhana sekali gitu kan, sederhana sekali. Bisa dilihat dengan jelas kalau misalkan ada Persebaya di Jawa itu Bantennya sedikit sekali. Kalau di Bali kebalikannya itu Bantennya tergolong gimana ya, banyak banget gitu ya, tergantung hari raya apa, rainan apa, upacara apa gitu. Itu mempengaruhi banyak tidaknya Banten gitu. Dan harga Banten kalau misalkan di Jawa itu bisa dijangkau, irit gitu kan. Irit biasanya sih cukup bilang ke pemangku atau ke orang sucinya itu mau ada acara apa, minta tanggal kapan, atau kita nentuin sendiri tanggalnya itu. Terus nanti sarannya buatin lah sarana-sarana itu dan kita cukup bayar gitu kan. Kalau di sini dah selain bayar, selain buat sendiri dan banyak pokoknya yang harus disiapin untuk rainan gitu ya. Terus ada lagi itu mengenai harganya. Harganya tadi kan di Jawa itu lebih tergolong irit, kalau di Bali bisa sampai berpuluh-puluh juta gitu ya. Ada juga misalkan pokoknya banyak lah, berpuluh-puluh juta. Masuk rumah ada Banten lagi, nikah ada Banten lagi, dan itu pun nggak sedikit gitu loh. Dan ada namanya otonan. Itu otonan itu tiap 6 bulan sekali itu ada otonan, dan itu juga ada Bantennya. Kalau di Jawa kan nggak ada gitu ya, cukup mungkin ulang tahun setahun sekali, kayak pada umumnya gitu ya. Terus mengenai upacara kematian. Upacara kematian di Jawa kan kalau untuk kematian ada yang dikubur kayak biasanya gitu, ada yang kalau misalkan ada cukup dana dia juga diaben gitu kan. Memang butuh dana besar sih kalau untuk di aben di Jawa gitu kan. Kalau di Bali diharuskan untuk ngaben gitu kan, atau kremasi. Ngaben sama kremasi beda ya. Nanti kapan-kapan aku akan buat perbedaan apa aja perbedaan ngaben dan kremasi. Oke. Nah, kalau di sini kan memang harus diaben gitu ya, harus dikremasi seperti itu. Jadi jangan kalau misalkan di Bali ada bilang kuburan-kuburan itu tempat untuk membakar gitu, maksudnya itu kuburan gitu, nggak ada kayak kuburan kayak dipendam gitu. Misalkan ada itu kuburan terdahulu banget itu. Sekarang sudah tidak ada ya. Terus mengenai hari raya di Jawa itu cukup nyepi aja. Yang paling gede, paling besar dirayain itu hari raya nyepi aja, setahun sekali gitu kan, datangnya setahun sekali hari raya nyepi, dan hanya libur itu hari raya nyepi itu, dan jarang ada cuti bersama setelah itu gitu kan. Mulai tahun depan kelihatannya udah ada cuti bersama setelah hari raya nyepi, tapi kita nggak tahu ya itu dikasih libur atau cuma untuk titik aja di kalender. Kalau di Bali beda lagi, Bali itu kayak singkatan banyak libur gitu ya, jadi memang keseringan itu liburnya banyak banget kalau di Bali gitu. Jadi setiap ada rainan 6 bulan sekali, pokoknya banyak sekali gitu ya, udah banyak macamnya dan sering gitu. Jadi memang diharuskan untuk libur, nggak boleh absen gitu ya, soalnya di sini memang ada kayak kewajiban untuk kerja gotong royong gitu, namanya menyambut raya gitu kan, dan itu memang harus dilakukan gitu ya. Terus mengenai nama anak di Jawa memang tidak ada kas-kasnya, kayak ya pada umumnya sih mau kasih nama apa sama anak-anaknya gitu kan. Kalau di Bali itu memang udah ada tatanan nama di Bali gitu kan, jadi kayak yang putu, made, kadek, nyoman, ketut gitu, seperti itulah. Udah, mungkin cukup sekian. Lain kali aku panjangin lagi videonya, soalnya aku cepet-cepet mau pulang, mau ngambil Banten, tadi udah telepon. Lain kali aku sambung lagi ya, mungkin habis ini aku sambung lagi setelah ambil Banten untuk besok. Oke, dadah guys, see you.